Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Maryam Aisyah Fuzia dari kelas 4A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menyelesaikan penugasan dari mata kuliah Media Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Unes MPD. Selamat menyimak. Baiklah, sebelum memasuki materi yang akan kita jelaskan, yang pertama kita perlu mengetahui dulu betapa pentingnya media pembelajaran. Yang pertama, bisa berefek ke dalam hasil pembelajaran siswa. Dan juga bisa menarik perhatian siswa jika media yang kita gunakan itu tepat dan sesuai dengan materi yang dijelaskan. Dan juga bisa mempermudah proses belajar siswa. Perkembangan media pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran itu terlaksana dengan media tradisional yang biasanya menggunakan buku teks, papan tulis, dan alat peraga sederhana, yang kemudian dengan berjalannya waktu adanya perubahan atau evaluasi, sehingga seorang pendidik bisa menggunakan media berbasis audio visual, di mana di dalamnya kita bisa mendengarkan suaranya dan juga bisa diperlihatkan secara visual apa yang sedang dijelaskan. Namun dengan banyaknya kemajuan yang terjadi di sekitar kita, media pembelajaran juga bisa berbasis digital, bisa menggunakan komputer, internet, ataupun aplikasi pembelajaran. Lalu ada juga perkembangan media pembelajaran yang bernama media interaktif, di mana di dalamnya bisa kita gunakan untuk simulasi, game edukasi, ataupun virtual reality. Di dalam media ini bisa terlaksana interaksi antar satu orang, dua orang, atau lebih, sehingga bisa diskusi di dalam suatu sistem yang ada di dalam komputer. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam memanfaatkan media pembelajaran. Yang pertama, guru bisa menjadi seorang pemilih media, di mana guru sudah merencanakan sebelum terlaksananya pembelajaran seperti materinya ataupun peralatannya, sehingga seorang guru bisa memilih media apa yang harus digunakan dengan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan materinya. Dan yang kedua, peran guru juga bisa melakukan pengembangan konten. Pengembangan apa yang akan dijelaskan di dalam suatu media, entah dengan gambar, entah dengan visual, yang menarik ataupun relevan dengan materi. Lalu, peran guru selanjutnya adalah menjadi seorang fasilitator. Guru membimbing siswa dalam penggunaan media, dari langkah perencanaan sampai langkah evaluasi, itu guru yang mengarahkan. Lalu, peran guru selanjutnya adalah melakukan evaluasi, yaitu melakukan perbaikan dari hasil yang telah dilaksanakan sebelumnya. Semisal di dalam pelaksanaan sebelumnya terdapat kekurangan ataupun ada yang harus diganti, maka perlu dilakukan perbaikan atau pergantian media yang digunakan. Berikut klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama adalah media visual, di mana media yang digunakan bisa dilihat oleh indera penglihatan, seperti contoh gambar, grafik, maupun diagram. Dan klasifikasi media pembelajaran yang kedua adalah media audio, yang biasanya berupa rekaman suara, musik, ataupun suara yang bisa didengar oleh indera pendengaran. Lalu klasifikasi media pembelajaran yang ketiga adalah media audiovisual. Audiovisual ini menggabungkan antara suara dan gambar sehingga bisa lebih menarik siswa belajar dengan lebih semangat. Biasanya berbentuk video ataupun film. Dan klasifikasi media pembelajaran yang keempat adalah media interaktif, di mana di dalamnya bisa digunakan untuk interaksi satu sama lain, seperti contoh aplikasi ataupun game edukasi. Di dalamnya bisa untuk simulasi juga, dan bisa digunakan untuk komunikasi antar guru ataupun antar siswa. Contoh penerapan media pembelajarannya, semisal di tingkat SD, siswa akan menggunakan gambar untuk belajar mengenal hewan. Kalau untuk tingkat SMP, biasanya bisa melakukan atau bisa menerapkan menonton video untuk memahami konsep sains, seperti contoh konsep dalam pembentukan janin, ataupun konsep pertumbuhan hewan, ataupun pertumbuhan tumbuhan. Sehingga di dalam video tersebut bisa ditampilkan secara rinci namun singkat. Lalu biasanya bisa digunakan juga untuk di tingkat SMA, menggunakan simulasi untuk memahami fisika. Biasanya berbentuk aplikasi yang bisa digunakan oleh guru maupun siswa. Baik, kesimpulannya adalah media pembelajaran sangat memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru juga perlu kreatif dalam memilih dan memanfaatkan media pembelajaran supaya bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan baik.
Dan perkembangan teknologi membuka peluang baru dalam pembelajaran. Entah tadi dengan adanya perkembangan dari media tulis sampai dengan media yang menggunakan teknologi. Dan juga sebagai guru berperan penting dalam melakukan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dari media yang telah digunakan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.